warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Setia Amuntai, Prodi S1 Administrasi Publik semester 2 kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem politik Indonesia dengan materi sistem perwakilan politik dengan dosen pengampu Fahri Alfian, Sos MAP. Dari kelompok 4 terdiri dari 13 anggota. Setiap anggota berkontribusi penuh dalam penyelesaian tugas ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rina Yanti dengan NPM 21230825. Dan berikutnya ada Nirmawati dengan NPM 21230823. Lalu ada Nahdlatul Ilma dengan NPM 21230842. Berikutnya ada Muhammad Nasir dengan NPM 21230828. Lalu ada Putri Dia Puspita dengan NPM 2123082492. Berikutnya ada Rauda dengan NPM 21230852. Lalu ada Rudi dengan NPM 2123082556. Berikutnya ada Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2123082239. Lalu ada Rahmat Reja Aryadi dengan NPM 2123082251. Berikutnya ada Muhammad Jakaria dengan NPM 2123082240. Lalu ada Nur Hikmah dengan NPM 2123082247. Lalu ada Muhammad Amrullah dengan NPM 2123082235. Dan yang terakhir ada Nupi Hadi dengan NPM 2123082246. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sistem perwakilan politik. Pengertian perwakilan politik adalah sebuah sistem politik yang melibatkan warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan menghadapi banyak kendala mendasar untuk dipraktekkan dalam kehidupan politik modern. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang semakin besar telah memaksa warga menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui sebuah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mereka pilih. Dalam konsep demokrasi perwakilan ini, warga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mewakili disebut wakil dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para wakil merupakan kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih besar. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan, antara lain legislator, assembly, dan parlemen. Istilah lembaga legislatif atau legislator mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang legislasi, sedangkan istilah assembly menunjuk pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah parlemen mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah assembly dengan asal kata parle yang berarti bicara. Parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah legislator biasa digunakan di Amerika Serikat, sementara istilah parlemen atau assembly lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non-Amerika Serikat. Pokok dasar perwakilan politik. Pokok perwakilan politik mendasari seluruh pemikiran tentang perwakilan politik. Perlu kiranya untuk melihat gagasan pemikiran dasar dari pemikiran demokrasi sistem perwakilan politik di masa-masa abad pertengahan hingga masa menjelang modern, yang pemikiran hingga saat ini sangat relevan didiskusikan. Keempat tokoh dimaksud adalah Thomas Hobbes dan Johann Locke dan Montesquieu dan J.J. Rousseau. Keempatnya memiliki kekayaan pemikiran yang hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, khususnya pemikiran J.J. Rousseau.
Fungsi lembaga perwakilan. Fungsi lembaga perwakilan dalam negara demokratis menurut Bintan Saragih umumnya memiliki 3 fungsi, yaitu A. Fungsi perundang-undangan atau legislasi, B. Fungsi pengawasan, C. Fungsi pendidikan politik. Fungsi perundang-undangan. Fungsi perundang-undangan atau legislasi yaitu bahwa parlemen berfungsi membuat undang-undang yang mengatur warga negara, baik di bidang politik, kesejahteraan, maupun hal lain, termasuk undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Guna melaksanakan fungsi ini, biasanya parlemen dilengkapi dengan beberapa hak, seperti hak bertanya, hak interpelasi, meminta keterangan, dan hak angket, mengadakan penyelidikan. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan politik yaitu melalui pembahasan kebijaksanaan perwakilan di parlemen atau dimuat dan diulas di media massa. Dengan demikian, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing, dan secara tidak langsung rakyat dididik menjadi masyarakat yang sadar atas hak dan kewajibannya. Oke, selanjutnya perwakilan politik menurut para ahli. Salah satunya menurut Dian Jacques Rousseau bahwa manusia pada awalnya berada dalam situasi keadaan alami sebagai wujud awal dari manusia itu sejak awal. Terus yang terjadi dalam situasi alami adalah adanya prinsip bebas dari setiap orang melakukan apa saja yang menurutnya terbaik dan penting bagi dirinya. Selanjutnya menurut Thomas Hobbes bahwa proses sosial yang terjadi pada setiap manusia memaksanya untuk terikat secara sosial, sebab hanya dengan keterikatan secara sosial tersebut maka seluruh kepentingan pribadi masing-masing bisa saling terpenuhi satu sama lain. Terus tidak boleh ada manusia yang hidup seorang diri tanpa berurusan dengan orang lain. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu berfungsi untuk menampung, membicarakan, dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan dalam lembaga bernama legislatif. Menurut John Locke, manusia menyerahkan kekuasaan kepada masyarakat. Namun manusia bisa menarik perjanjian yang disepakati apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan tertinggi masih terletak pada rakyat serta keseluruhan. Karenanya dibuat hukum untuk mengawasi tugas masyarakat. Oke, yang selanjutnya format sistem perwakilan politik. Pemikiran 4 tokoh, khususnya John Locke dan Montesquieu, menjadi landasan format bernegara dalam bentuk pilihan politik demokratis. Hingga saat ini, hampir seluruh dunia, pembagian kekuasaan negara antar negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi corak yang dipakai ke seluruh dunia bagi negara-negara penganut atau yang memilih demokrasi sebagai bentuk negaranya. Sementara terkait legislatif atau parlemen, terdapat 2 sistem parlemen yang berkembang dewasa saat ini, yaitu sistem unikameral dan sistem bikameral. Sistem unikameral menempatkan kekuasaan terpusat pada dan terfokus pada salah satu unit kekuasaan, berbeda dengan bikameral yang menempatkan adanya kekuasaan dalam lembaga perwakilan dalam 2 kamar yang berbeda. Istilah lebih teknis disebut juga dengan kekuasaan di majelis rendah dan di satu pihak dan kekuasaan di majelis tinggi. Lalu bentuk sistem perwakilan. Yang pertama unikameral terdiri dari DPR dan negara, dan bikameral terdiri dari DPR dan DPRD itu sendiri. Sistem bikameral. Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam negara-negara yang berbentuk federal dan pemerintahannya berbentuk kerajaan, antara lain Inggris, Belanda, dan Kekaisaran Jepang. Namun di samping dianut di dalam negara-negara yang berbentuk kerajaan dan federal, bukan berarti negara yang berbentuk kesatuan tidak menganut sistem ini. Republik Perancis dalam pasal 24 konstitusinya menentukan bahwa parlemennya terdiri dari National Assembly dan Senat. Apabila National Assembly anggotanya dipilih oleh rakyat Prancis di dalam pemilu secara langsung, sesuai dengan jumlah penduduk dan warga negaranya, maka
Anggota-anggota Senat dipilih secara tidak langsung oleh kesatuan-kesatuan yang dinamakan komunal dan departemen. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan berhasil merumuskan keberadaan perwakilan di Indonesia menjadi 2 kamar. Adapun keberadaan 2 kamar tersebut adalah lembaga DPR dan DPD. Lembaga DPR dan DPD itu merupakan konsep bikameral yang sesungguhnya diperlukan telaah lebih lanjut. Beberapa kalangan berpendapat sistem bikameral yang kita anut adalah sistem bikameral lunak, sistem bikameral terbatas, dan weak bikameral. Sistem unikameral. Sistem unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari 1 kamar atau 1 badan saja. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara-negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen, serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Teori perwakilan. Teori mandat merupakan teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan terwakil. Teori kebebasan, di mana wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakil. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. 3. Teori organ. Pencetus teori ini adalah Van Gierke dari Jerman. Teori ini merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapan secara eksekutif, parlemen, dan mempunyai rakyat. Semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Teori sosiologi Diecker menyatakan bahwa lembaga perwakilan hukum merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat atau sosial. Teori hukum subjektif dari Duguid, bagaimana dasar hubungan antara parlemen dan rakyat adalah solidaritas. Macam-macam perwakilan. Ada 2 macam lembaga perwakilan yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu parlemen 2 kamar dan parlemen 1 kamar. Sistem parlemen 2 kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 lembaga legislatif atau parlemen, dan parlemen 1 kamar adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki 1 parlemen atau lembaga legislatif. Sekarang ini kebanyakan parlemen terdiri dari 2 kamar atau majelis, sedangkan mengenai pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunan negara itu. Kalau bentuknya kerajaan, maka umumnya majelis itu terdiri dari majelis tinggi, majelis rendah, dan contohnya seperti negara Inggris. Majelis tinggi disebut juga House of Lords dan majelis rendah disebut juga House of Commons. Apabila bentuk negaranya republik dan bentuk bangunan negara federal seperti negara Amerika, maka majelisnya Kongres terdiri dari Senat dan DPR yang pembentukannya melalui pemilu. Senat mewakili negara-negara bagiannya. Sifat perwakilan. Sifat perwakilan apabila seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilu, maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik. Apapun tugasnya dalam masyarakat, kalau yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan ini punya kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang populer karena proses politiknya, tapi belum tentu dia menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya. Sedangkan para ahli suka terpilih melalui perwakilan politik. Ini apalagi dengan pemilihan distrik di negara maju, kelemahan seperti ini kurang dirasakan karena tingkat pendidikan masyarakat sudah begitu maju. Karena itu perwakilan politik merupakan pilihan dari negara-negara maju, dan pemilu tetap merupakan cara yang terbaik untuk menyusun keanggotaan parlemen dan pembentuk pemerintahan.
dari kami, kelompok 4, kami ucapkan